Baik, selamat pagi dok. Perkenalkan saya Rafaela dari NPM 1301101190204. Pada saat ini saya akan mempraktekkan cara pemeriksaan history taking dan physical examination pada tiroid yang mengacu terhadap modul skills lab. Pada saat ini saya akan melakukan pemeriksaan history taking yang dimulai dari history taking ini saya akan menanyakan kepada pasien. Yang pertama itu mengenai pasiennya sendiri, yaitu nama pasien. Yang pertama-tama saya akan menyapa dan memperkenalkan diri, seperti selamat pagi Pak, perkenalkan saya Rafaela selaku mahasiswa yang sedang bekerja pada klinik ini. Pada saat ini nama Bapak siapa ya? Bapak ini, jika Bapak berusia berapa Pak? Bapak sekarang bekerja di mana Pak? Punten, kalau Bapak sekarang tinggalnya di mana? Kemudian saya akan menanyakan tujuan pasien, keluhan utamanya itu pada saat datang ke klinik. Punten Pak, Bapak ke klinik ini ada keluhan apa ya? Pada saat ini saya akan mengasumsikan bahwa pasien ini menderita hipertiroid dan keluhan utama itu ada palpitasi. Oh baik Pak, Bapak menderita jantung berdebar ini sudah berapa lama ya Pak? Dari keluhan ini apakah jantung berdebar ini setelah aktivitas tertentu atau terus menerus Pak? Sejak kapan ya Pak Bapak menderitanya ini? Baik Pak, selain itu apakah ada keluhan lain? Pada saat ini Bapak ini menceritakan bahwa dia menderita, dia mudah berkeringat dan juga dia mudah lebih senang tinggal di ruangan yang ber-AC. Selain itu juga pasien mengatakan bahwa terdapat benjolan di lehernya itu sejak 1 bulan yang lalu. Oh baik, kemudian apakah tangan Bapak sering berkeringat? Sering. Kemudian selain di leher, apakah ada perubahan di bagian tubuh lain yang Bapak rasakan? Pada saat ini pasien juga menceritakan bahwa pasien ini terkadang dia makan namun berat badannya belakangan ini malah turun sebesar 3 kilo. Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Pada saat ini saya akan melanjutkan pemeriksaan, di mana pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kelenjar tiroid, di mana pada saat pemeriksaan ini akan terasa kurang nyaman. Jadi jika Bapak rasa kurang nyaman, Bapak dapat bilang dan saya juga akan melakukan pemeriksaan ini dengan hati-hati dan sebaik mungkin. Baik. Pada saat ini pada saat ini saya akan melihat tingkat kesadaran pasien. Karena tadi pasien dapat berbicara dan mengobrol dengan saya, maka Glasgow Coma Scale-nya itu ada 15. Kemudian saya juga akan melihat tekanan darah, pulse rate, respiratory rate, temperatur, kemudian tinggi dan berat badannya, serta melihat BMI. Kemudian jika sudah, maka saya akan mengakses wajah dan mata pasien, di mana pada mata ini apakah terdapat lid retraction menggunakan ke tangan saya dan membentuk huruf H. Baik ya Pak, Bapak dapat mengikuti gerakan tangan saya, matanya. Pada pasien ini terdapat lid retraction karena pada saat menggerakkan bawah matanya seleranya ini terlihat. Selain itu juga saya akan melihat apakah terdapat exophthalmos atau enggak. Pemeriksaan exophthalmos ini dilihat dari bagian samping, melihat apakah bola mata pasien ini terkesan lebih menonjol atau tidak, karena pada orang yang menderita hypertiroid bola mata ini lebih menonjol. Pada pasien ini terdapat exophthalmos. Selain itu juga saya akan melihat apakah terdapat lid lag. Lid lag itu sama menggunakan huruf H tadi, pemeriksaan dapat bersamaan dengan lid retraction. Kemudian juga saya akan melihat apakah terdapat periorbital edema, kemudian ada puffy face, dan juga ada suara hoarse.
Setelah itu saya akan meminta pasien untuk mengerutkan dahinya, membuka matanya ke atas. Namun jika dahi tersebut tidak berkerut, maka pasien merupakan terdapat salah satu sign dari hyperthyroidism. Kemudian saya akan mengakses dari tiroidnya juga. Yang pertama itu saya akan melakukan observasi di bagian leher dan meminta pasien untuk menelan air minum. Baik Pak, dapat meminum dulu, kemudian Bapak dapat menelannya. Pada saat mengobservasi ini saya akan melihat apakah pergerakannya itu sambil menaik ke atas atau tidak. Kemudian juga saya akan mengexamine dari bagian depan pasien dengan melakukan palpasi menggunakan kedua ibu jari saya, di mana ibu jari kanan saya akan mempalpasi tiroid sebelah sebelah kiri, dan ibu jari kiri saya mempalpasi tiroid sebelah kanan. Dan posisinya ini saya akan merotasi sedikit kelenjar tiroid ini dengan menggunakan jempol saya sambil menggeser sternocleidomastoid agar tiroidnya ini terasa. Namun sebelum melakukan palpasi ini saya akan melakukan eksplorasi dari menggunakan jari saya, di mana saya akan mengeksplorasi dari bagian thyroid cartilage, yaitu yang disebut Adam's apple atau jakun, kemudian melakukan eksplorasi ke cricoid cartilage, kemudian juga sampai ke isthmus. Ke isthmus itu merupakan bagian bawah dari tiroid. Kemudian jika sudah, saya akan melakukan palpasi pada saat dengan ibu jari kanan saya ke tiroid sebelah kiri sambil sedikit menggeser sternocleidomastoid. Saya akan melakukan hal yang sama juga ke sisi yang satunya juga. Kemudian jika sudah mempalpasi, maka saya akan melakukan pemeriksaan dari bagian belakang. Pada saat pemeriksaan bagian belakang ini, maka saya akan menggunakan ketiga jari saya, yaitu ada telunjuk, kemudian jari tangan dan jari manis, di mana saya akan memposisikan pasien untuk lehernya sedikit fleksi agar merilekskan sternocleidomastoid muscle-nya. Kemudian saya akan memposisikan tiga jari saya tersebut ini pada kedua tangan, dari kedua tangan saya ke leher pasien. Kemudian juga jari telunjuk ini di bawah tulang cricoid cartilage. Kemudian juga saya akan meminta pasien untuk meminum airnya, dan saya akan merasakan pergerakan dari tiroid isthmusnya ini, yaitu naik ke atas sedikit menggunakan jari-jari saya. Kemudian saya akan melakukan palpasi juga, di mana palpasinya ini saya akan mempalpasi bagian lateral dari thyroid gland dengan jari saya, yaitu menggunakan tangan kanan saya, dengan cara mempalpasi adanya thyroid ini terdapat di antara area dari trakea dan juga sternocleidomastoid muscle. Kemudian juga saya akan mencari lateral marginnya ini sambil menggeser sedikit sternocleidomastoid muscle, dan saya akan melakukan hal yang serupa di sebelah kiri. Kemudian pada kasus ini terdapat perbesaran kelenjar tiroid, oleh sebab itu maka saya akan melakukan auskultasi menggunakan stetoskop, di mana pada saat auskultasi bagian stetoskop yang digunakan adalah bagian belnya sendiri. Di mana auskultasi ini untuk mendengar adanya suara bruit. Baik, bruit ini merupakan suara yang terdengar, yaitu karena adanya percepatan aliran darah. Selain itu juga saya akan mengakses dari ukuran tiroidnya menggunakan plastik es seperti ini, kemudian juga menggunakan spidol, dan saya akan menggambarnya. Pertama saya akan merabanya dulu letak tiroidnya, kemudian saya akan menggambarnya.
Baik, jika sudah dilakukan penggambaran maka didapatkan seperti ini, dan kemudian saya akan mengakses ukuran tiroidnya sendiri menggunakan penggaris. Selain menggunakan penggambaran seperti ini dan diukur menggunakan penggaris, maka saya dapat menggunakan rule of thumb. Dengan rule of thumb ini adalah mengukur besar tiroid menggunakan ibu jari saya. Jika ukuran tiroid ini lebih besar dari ibu jari, maka dapat dicurigai adanya perbesaran kelenjar tiroid. Selain itu juga saya akan mengakses kondisi dari jantung, terdapat bradikardi dan takikardi, kemudian mengakses pulmonary condition, di mana pulmonary condition ini dilihat dari respirasinya, yaitu slow respirasi atau shortness of breath. Dapat juga dilihat dari respiratory rate. Selain itu juga dapat meminta pasien untuk tiduran, dan kita dapat melihat apakah pada saat pasien bernafas ini kedua dada mengembang dengan baik. Kemudian saya akan mengakses kondisi abdominal. Terdapat biasanya pada hyperfunction dari tiroid ini terdapat hyperperistaltik dengan cara menggunakan auskultasi menggunakan stetoskop. Kemudian mengakses extremities condition, apakah terdapat tremor dengan menggunakan kertas, di mana kertas ini akan memposisikan kedua tangan seperti ini, dan pada saat kedua tangan diposisikan seperti ini terdapat kertas di atasnya, dan dilihat apakah kertas tersebut tremor atau tidak. Kemudian juga saya akan mengakses apakah pada telapak tangannya ini terdapat moist hand atau adanya dry skin, atau emang terdapat moist hand ini seperti berkeringat. Selain itu juga terdapat mixed edema. Mixed edema ini biasanya terdapat pada kaki pasien pada penderita hyperthyroid. Kemudian juga untuk neuromuscular systemnya ini terdapat slow reflex ataupun hyper reflex. Kemudian juga saya akan mengakses musculoskeletal system, di mana pasien ini akan berdiri seperti ini, dengan posisi tangan seperti ini. Kemudian saya akan meminta pasien untuk berdiri seperti ini, untuk dilihat apakah pasien dapat berdiri dengan baik dan terdapat muscular weakness ataupun tidak. Baik, jika sudah, saya akan menjelaskan kepada pasien mengenai hasil pemeriksaan. Baik Pak, jadi berdasarkan hasil pemeriksaan Bapak saya mencurigai adanya hyperthyroidism dengan ditandai adanya ciri-ciri seperti adanya jantung berdebar-debar. Terus Bapak juga lebih suka di ruangan yang suhunya dingin. Kemudian Bapak terkadang memang mudah marah berdasarkan history taking tadi. Bapak juga sedang grogi. Terdapat juga penurunan berat badan tanpa penurunan selera makan. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan tadi juga terdapat tiroid yang membesar. Kemudian juga terdapat bruisan pada thyroid gland, kemudian ada exophthalmos, lid lag retraction, dan juga terdapat tremor, serta pulse rate-nya ini lebih cepat daripada biasanya, yaitu di atas 90 beat per minute. Kemudian saya lihat berdasarkan weight index ini, maka terdapat beberapa interpretasi. Yang pertama, jika lebih dari 19 artinya itu toxic thyroid hyperfunction, 11-19 itu equivokal, dan kurang dari 11 terdapat kategorinya non-toxic. Baik, dari pemeriksaan ini sudah dilakukan, saya mencurigai Bapak menderita hyperfunction dari tiroid. Baik Pak, untuk melihat meyakinkan dari diagnosa saya, Bapak dapat melakukan pemeriksaan yang lebih lanjut. Terima kasih.